Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dosen pengampu di mata kuliah Laboratorium Lingkungan dan juga beberapa aslep yang mengajar dan membantu juga selama praktikum di mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan saya Indri Virginia Manik dengan NIM akhir 46. Di sini akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini ada konsep dasar ketiga, di mana ketiga laboratorium ini suatu sistem yang dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat dalam kegiatan laboratorium, termasuk pekerja, peneliti, mahasiswa, dan lingkungan sekitar. Di ketiga laboratorium ini juga mencakup bagaimana sih pemeliharaan rutin, peralatan, dan fasilitas laboratorium untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kerusakan ataupun kegagalan fungsi peralatan. Oleh karena itu, di K3 sendiri ini memiliki tujuan utama yang ada untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan laboratorium. Di sini ada dasar hukum K3 laboratorium, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang tentang keselamatan kerja yang mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam undang-undang yang meliputi yang pertama itu ada kewajiban pengusaha, yaitu menyediakan alat pelindung diri atau kita kenal dengan APD, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberikan pelatihan K3. Nah, yang kedua itu ada kewajiban pekerja, yaitu mematuhi peraturan K3, menggunakan APD, dan melaporkan kondisi berbahaya. Yang ketiga itu ada pengawasan, yaitu pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum K3. Di sini juga ada dasar hukum menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di mana bisa disebut dengan Permenaker. Yang pertama itu ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang mengatur standar K3 di lingkungan kerja, termasuk pengendalian bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Yang kedua itu ada Permenaker nomor 2 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yaitu mengatur pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala. Nah, di sini ada alat pelindung diri laboratorium, di mana APD ini merupakan peralatan yang digunakan untuk melindungi individu atau diri kita sendiri dari bahaya yang mungkin timbul selama bekerja di laboratorium. Di APD ini saya akan menjelaskan dari pemakaian dari kepala hingga kaki. Pertama itu ada penutup rambut yang digunakan untuk mencegah rambut terjebak dalam peralatan atau terkontaminasi oleh bahan kimia. Yang kedua itu ada kacamata eh, yang berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, ataupun partikel-partikel yang kecil. Lalu ada masker yang digunakan untuk melindungi diri, partikel debu, ataupun gas-gas bahaya. Lalu ada jas lab yang digunakan untuk melindungi tubuh dan pakaian dari percikan bahan kimia, api, ataupun yang bahan-bahan yang mudah terkontaminasi. Baru ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan dari luka, iritasi, atau paparan bahan kimia berbahaya. Lalu yang terakhir itu ada sepatu, eh, di mana sepatu ini dilengkapi dengan pelindung jari kaki untuk melindungi dari benda jatuh atau tertimpa peralatan berat. Di sini ada alat-alat laboratorium. Yang pertama itu ada tabung reaksi yang dimana memiliki fungsi sebagai mencampur berbagai bahan kimia ataupun reagen dalam jumlah kecil. Lalu ada rak tabung reaksi yang berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi secara aman. Yang ketiga itu ada cawan Petri yang berfungsi sebagai menumbuhkan bakteri, jamur ataupun mikroorganisme dalam media agar. Lalu ada glass beaker yang berfungsi sebagai mencampur bahan kimia ataupun larutan. Lalu ada pipet tetes yang berfungsi sebagai memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yang biasanya dalam satuan tetes. Selanjutnya ada
corong kaca yang berfungsi sebagai memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain, terutama ke wadah dengan mulut yang sempit. Lalu ini ada kaki tiga yang berfungsi sebagai menjaga jarak dari sumber panas atau bunsen dengan bahan atau peralatan yang dipanaskan. Lalu di sini ada botol semprot yang sebagai menyemprotkan larutan seperti air destilasi, etanol ataupun larutan pembersih lain ke permukaan peralatan. Di sini ada tabung reaksi, penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk memegang tabung reaksi ini secara aman, terutama saat eh, tabung reaksi ini panas atau mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu di sini ada labu Erlenmeyer yang berfungsi sebagai mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Lalu selanjutnya ini ada cawan porselen yang sebagai wadah untuk reaksi kimia yang memerlukan pemanasan sebagai wadah juga untuk proses pengeringan dan penguapan. Lalu di sini ada sendok pengaduk kaca atau batang pengaduk kaca yang berfungsi untuk mencampur atau mengaduk larutan kimia dalam gelas kimia di labu ataupun di labu Erlenmeyer ataupun tabung reaksi. Lalu di sini ada kain kasa berfungsi untuk menyaring partikel padat dari cairan ataupun gas dalam proses filtrasi. Di sini ada bunsen yang berfungsi sebagai pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Lalu di sini ada kawat kasa yang berfungsi sebagai menyebarkan panas itu secara merata saat memanaskan alat-alat lab di atas pembakar bunsen. Di sini ada simbol bahan kimia di laboratorium. Yang pertama itu ada bahan yang mudah iritasi. Nah, bahan yang mudah iritasi ini bisa dicontohkan dengan NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Lalu di sini ada simbol bahan kimia yang beracun. Di sini bisa dicontohkan dengan metanol dan benzena. Lalu ada simbol bahan kimia yang sangat beracun. Nah, ini eh, bisa berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan sakit kronis ataupun bisa menyebabkan kematian. Nah, contoh dari simbol ini tuh ada kalium cyanida, hidrogen sulfida, dan atripin. Lalu ada simbol korosif, yang dimana simbol ini, bahan kimia ini bersifat korosif yang dapat merusak jaringan hidup ataupun menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, contoh bahan kimianya itu bisa HCl, H2SO4, dan NaOH dengan kadarnya lebih dari 2%. Lalu di sini ada simbol bahan kimia yang mudah terbakar, di mana titik nyala bahan kimia itu sangat rendah dan mudah terbakar dengan api bunsen ataupun dengan percikan api. Nah, eh, contoh bahan kimianya itu bisa minyak, etil eter, propana, butana, dan alkohol. Di sini juga ada simbol bahan kimia yang mudah meledak karena ini dapat mudah meledak karena adanya panas atau percikan bunga api, gesekan ataupun benturan. Nah, contoh bahan kimianya itu ada kalium klorat atau TNT dan amonium nitrat. Di sini ada eh, simbol yang bahan kimia yang bisa berbahaya bagi lingkungan. Nah, di sini ada simbol bahan kimia yang mana memiliki arti kalau bahan kimia tersebut bersifat pengoksidasi yang bisa menyebabkan kebakaran dan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Nah, contoh bahan kimianya itu bisa berupa hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Di sini ada simbol simbol bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Di mana contoh bahan kimianya itu bisa dietileter dan propana. Dan yang terakhir itu ada simbol bahan kimia yang mudah terbakar. Di mana contoh bahan kimianya itu bisa aseton dan logam natrium.
Nah, di sini ada simbol-simbol laboratorium. Yang pertama itu ada simbol radioaktif, yang mana di situ ada bahan kimia yang mengandung material atau kombinasi dari material yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya seperti uranium dan tritium. Yang kedua itu ada simbol pengaman yang digunakan untuk pada transportasi dan penyimpanan material gas yang tidak mudah terbakar. Yang ketiga itu, yang ketiga itu ada bahan yang mengandung organisme dapat menyebabkan penyakit. Lalu yang keempat itu ada simbol kelihatan yang mudah terbakar. Lima itu ada gambar harmful yang memiliki arti kalau bahan itu dapat merusak kesehatan tubuh kalau kontak secara langsung sama tubuh sehingga eh, dapat menyebabkan iritasi. Di sini juga ada simbol lab kalau ini ada bahan yang cairan yang mudah terbakar. Ini simbol lab ini yaitu material yang bereaksi cukup keras dengan air. Dan ini ada simbol keamanan bahan kimia yang digunakan dalam transportasi dan penyimpanan peroksida organik. Nah, ini ada simbol kalau material ini dapat secara spontan mudah terbakar. Lalu yang terakhir ini ada simbol lab, yaitu bahan-bahan dapat merusak sistem inhalasi atau pernapasan. Nah, di laboratorium itu kan pastinya ada potensi bahaya yang tidak bisa kita eh, pikirkan ya. Yang pertama itu dapat ada bahaya biologis, di mana bisa menyebabkan infeksi dari bakteri, virus, jamur, ataupun parasit dalam penelitian mikrobiologi. Ada kontaminasi silang dari sampel biologis, paparan darah atau cairan tubuh yang berpotensi membawa penyakit. Lalu ada bahaya fisik yang dapat menyebabkan pertama itu kebakaran akibat bahan kimia yang mudah terbakar, lalu ada ledakan akibat reaksi kimia yang tidak terkendali, cedera akibat alat laboratorium yang tajam misalnya pecahan kaca, pisau, bedah. Lalu ada bahaya kimia. Nah, di sini ada paparan bahan kimia beracun melalui inhalasi, kontak kulit, atau tertelan. Nah, yang kedua itu ada reaksi kimia berbahaya karena ada pencampuran bahan yang tidak kompatibel. Yang ketiga ada korosi atau iritasi yang diakibatkan dari bahan kimia asam atau basa keluar. Yang terakhir itu ada kontaminasi bahan kimia yang dapat memengaruhi hasil eksperimen dan kesehatan pekerja. Oleh karena itu, dari potensi itu bisa bisa kita buat dengan pencegahan. Pertama itu ada bahan kimia, kita dapat menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas laboratorium karena itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, selain itu bahan kimia itu disimpan dalam wadah yang tepat, diberi label yang jelas, dan ditangani sesuai prosedur standar. Lalu di sini ada bahaya fisik yang diantisipasi dengan cara menggunakan alat secara hati-hati dan membuang pecahan kaca atau jarum bekas ke wadah khusus limbah tajam. Lalu ada bahaya biologis, yang mana limbah biologis itu pasti mengandung bakteri ataupun virus. Nah, penting untuk melakukan sterilisasi dengan autoclave. Di autoclave ini alat lab, lalu mencuci tangan dengan sabun antiseptik, serta membuang sampel biologis ke dalam wadah berlabel biohazard. Lalu, kalau ada kebakaran atau ledakan, bahan kimia yang mudah terbakar itu harus dijauhkan dari sumber api atau panas. Lalu, alat mudah alat pemadam kebakaran itu harus tersedia dan mudah diakses. Nah, lalu ada bahaya listrik, karena ini juga harus diperhatikan, memastikan bahwa kabel dan peralatan listrik dalam kondisi baik, dan juga tidak menggunakan peralatan listrik dengan tangan basah, serta menggunakan stabilizer atau UPS untuk menghindari lonjakan tegangan listrik. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.